Assalamualaikum siswa-siswi semua. Kali ini kita akan membahas tentang lapisan bumi. Bumi tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah atmosfer. Yang kedua adalah litosfer dan yang ketiga adalah hidrosfer. Nah, untuk komponen pertama yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan uap yang terdiri dari gas. Nah, atmosfer ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, troposfer ini sebagai tempat terjadinya segala peristiwa cuaca dan iklim dan merupakan lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Sementara itu, stratosfer adalah lapisan kedua yang merupakan tempat terbangnya pesawat serta tempat berkumpulnya lapisan ozon yang merupakan penangkal sinar UV. Walaupun sebenarnya ozon ini terdapat di semua lapisan atmosfer, hanya saja konsentrasi ozon terbanyak terdapat di lapisan stratosfer. Lapisan ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini merupakan lapisan yang memiliki fungsi untuk membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Biasanya meteor-meteor ini dikikis pada lapisan ini. Lapisan keempat adalah lapisan termosfer, yaitu lapisan atmosfer yang memiliki partikel ion yang berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan gelombang radio. Nah, satelit-satelit yang ada di bumi pun, satelit buatan ya, itu biasanya disimpan atau diletakkan pada lapisan termosfer ini. Yang kelima adalah lapisan eksosfer, di mana lapisan ini merupakan lapisan paling luar yang paling dekat dengan ruang angkasa. Nah, lapisan eksosfer ini memiliki gas yang rendah dengan gaya gravitasi yang paling lemah. Nah, itulah bagian dari lapisan-lapisan pada atmosfer. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer merupakan tanah atau batuan yang ada di bumi, yang meliputi kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi baik itu luar maupun dalam. Berkaitan dengan litosfer ini dikenal teori tektonik lempeng, yang mana teori tektonik lempeng ini terinspirasi dari teori pergerakan benua dan teori pergerakan dasar laut. Teori pergerakan benua dicetuskan oleh Alfred Wegener yang menyatakan bahwa bumi itu awalnya berbentuk daratan yang sangat luas yang disebut dengan pangai, yang akhirnya daratan tersebut bergerak dan terpisah secara perlahan membentuk benua-benua tertentu. Sementara itu, teori pergerakan dasar laut dicetuskan oleh Harry Hess yang menyatakan bahwa kerak bumi itu tersusun atas material panas yang memiliki massa jenis yang rendah, sehingga material panas tersebut akan naik ke punggung kerak samudra yang akhirnya bergerak ke samping menjauhi punggung samudra untuk membentuk suatu patahan. Karena adanya patahan ini, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut yang kemudian mendingin hingga membentuk kerak yang baru. Jadi berdasarkan teori pergerakan benua dan pergerakan dasar laut tersebut, menurut teori tektonik lempeng, bahwa bumi itu bagian terluarnya terdiri dari lempeng dan astenosfer, di mana lempeng ini bagian yang dingin dan kaku, sementara astenosfer adalah bagian yang plastis. Hal ini menyebabkan astenosfer seolah-olah membuat si lempengan tersebut melayang di atasnya. Atau lebih tepatnya, lempeng seolah mengapung dan bergerak-gerak di atas astenosfer tersebut. Nah, pergerakan dari lempeng itu ada yang bersifat divergen atau bergerak saling menjauh, juga ada yang bersifat konvergen atau bergerak saling mendekat. Selain teori tektonik lempeng, ada juga teori tentang gempa bumi.
dan teori gunung berapi. Terkait dengan teori gempa bumi ini terjadi ketika adanya getaran yang merambat. Munculnya rambatan getaran tersebut adalah akibat dari adanya pergerakan lempengan bumi atau adanya patahan pada lempengan bumi. Sementara itu, teori gunung berapi menyatakan bahwa gunung berapi itu terbentuk karena adanya tabrakan dua lempeng bumi yang menyebabkan lempeng yang massa jenisnya lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Nah, ketika lempeng yang menekuk tersebut dibawa oleh lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng akan melebur menjadi magma, yang magma tersebut akan naik ke permukaan. Magma yang memang memiliki suhu yang sangat panas dapat melelehkan batuan-batuan yang ia lewati, sehingga di permukaan itu akan terjadi penumpukan magma. Nah, magma yang sudah menumpuk tersebut akan terdorong keluar akibat adanya tekanan dari dalam bumi. Keluarnya magma dari dalam bumi disebut sebagai erupsi. Komponen yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lapisan air yang menyelimuti bumi. Perlu kamu ketahui bahwa hampir 70% dari bumi itu tersusun atas air. Air yang ada di bumi itu melewati sebuah siklus yang disebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Nah, karena adanya siklus hidrologi ini menyebabkan persediaan air yang ada di bumi tidak akan habis ataupun tidak akan bertambah banyak. Gimana sih siklus hidrologi itu? Nah, siklus hidrologi bermula dari air yang kemudian menguap ke udara membentuk awan, kemudian awan tersebut akan terkondensasi yang mana akhirnya terjadi presipitasi atau turunnya hujan. Nah, dari situ air tersebut akan terkumpul kembali dan akan menguap lagi, akan terkondensasi lagi, akan presipitasi lagi, dan seterusnya. Karena terjadi berulang-ulang, maka disebut dengan siklus. Nah, itulah sebabnya air tidak akan bertambah ataupun berkurang karena adanya hujan maupun adanya aktivitas manusia. Nah, tapi bagaimana nih dengan kejadian yang seperti ini? Banjir. Bukankah banjir ini menandakan bahwa jumlah air itu melebihi dari yang seharusnya? Nah, sebenarnya fenomena banjir ini bukan karena jumlah atau volume air di muka bumi ini bertambah, tapi karena adanya hambatan yang terjadi pada proses siklus hidrologi, seperti kurangnya area untuk penyerapan air gitu ya, kemudian adanya sampah di mana-mana yang menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Itulah yang menyebabkan terjadinya banjir, bukan karena banyaknya volume air. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi itu dengan sedemikian rupa sehingga stabil untuk dihuni dan layak untuk ditinggali. Namun perilaku manusialah yang menyebabkan terjadinya banyak bencana ataupun penyimpangan pada fenomena alam. Jadi sesungguhnya masalah itu datang dari kita. Kita yang menanam, kita pula yang memanen. Karena perilaku kita yang kurang bisa menjaga lingkungan yang membuat kita mengalami berbagai macam bencana alam. Oleh karena itu, yuk kita jaga bumi, lestarikan lingkungan untuk pertahankan peradaban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.